kenapa lo tega ngelakuin ini, Suci? Mas, bukan aku yang ngelakuinnya, Mas. Bukan aku. Aku nggak bohong, Mas. Aku nggak yakin kalau Suci yang ngelakuin ini. Aku curiga sama Amelia. Dan aku ingin cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku baru sadar ya, Mel. Ternyata kamu bisa melakukan kejahatan lebih sadis untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa? Kamu pikir aku gila? Kamu pikir ada yang salah sama syaraf aku? Mas, yang punya masalah itu kamu. Mas Bayu, aku mohon tolong jelasin ke semua orang kalau Mas Bayu tuh kelupaan kunci dan balik lagi. Mas Bayu lihat kalau aku terkunci dari luar. Pintunya terkunci, Mas. Saya bilang. Suci, kamu kemari-kemari. Lagi-lagi Ye mau nyalain Amelia. Lagi-lagi Ye mau bilang kalau pelakunya itu Amelia. Kenapa sih selalu Amelia yang Ye tuduh? Ye itu harusnya mikir. Ye tahu, Ye sengaja melakukan ini karena Ye ingin balas dendam sama Ike. Dan Ye mau supaya Amelia dituduh menjadi pelakunya, ya kan? Gak mungkin. Suci, aku gak akan mungkin ngelakuin itu untuk mojokin kamu, Ci. Suci, selama ini tuh aku berusaha baik sama kamu. Kenapa sih kamu malah mau nyalahin aku, Ci? Amelia, kamu tuh bermuka dua, tau? Di depan semua orang kamu selalu manis. Di satu sisi kamu bersikap manis depan Mas Dennis dan semua keluarganya. Tapi di sisi diri kamu sendiri, kamu arahin ke aku. Kamu arahin sisi diri kamu sendiri yang jahat dan egois. Kamu rela melakukan apa aja untuk keuntungan diri kamu sendiri. Cukup, Suci. Amel itu udah baik sama lo. Tapi kenapa sih lo nggak berhenti-berhentinya pengen membuat Amel salah di depan gue? Gue udah nggak mau lagi ngedengar omongan lo. Mas Dennis! Mas Dennis! Lestari, kenapa kamu mau pergi dari sini? Saya memperlakukan kamu dengan buruk ya? Iya. Enggak kok, Bu. Ibu nggak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Ibu sangat baik sama saya. Tapi saya terpaksa harus pulang, Bu. Seperti yang kemarin saya bilang sama Ibu, kalau tante saya yang ada di kampung sedang sakit dan saya harus menjenguknya. Kampungnya di mana, Tar? Di Bogor, Bu. Oh, kalau begitu nggak jauh dari sini, masih sekitar Bogor kan? Biar Tommy yang antar kamu ya. Aduh, kenapa aku bilang di Bogor ya? Aduh, aku jadi bingung nih. Gimana kalau Ibu tuh tahu kalau aku tuh bohong? Papi, pokoknya Eke tidak mau Suci kemari-kemari ada di rumah ini lagi. Papi lihat kan akibat perbuatannya terhadap Eke? Bukannya minta maaf malah balik menuduh Amel yang melakukannya. Eke benci sama Suci kemari-kemari. Hidup Eke semakin sengsara, Papi. Mami tenang dulu, Mi. Kita lihat dulu. Apa Suci mungkin tega melakukan itu atau tidak sama Mami? Papi masih percaya kalau Suci kemari itu anak baik. Nih, Papi, feeling Eka tidak pernah meleset.
Suci kom-kom mari kemari selalu pura-pura sedih dan merasa tertindas agar semua orang itu merasa kasihan sama dia. Apapun alasannya, Suci kom-kom mari kemari harus keluar dari rumah ini. Eka tidak mau lihat dia lagi. Mami, kita sabar dulu dong, Mi. Ini semua juga akan menyangkut kehidupan Dennis. Biar dia yang menentukan. Tapi ini juga menyangkut hidup dan mati Eka, Papi. Bahkan nyawa Amelia juga mungkin terancam. Cantik, kamu sabar ya sayang. Nanti semua juga akan berubah kok. Oma. Apa Oma juga percaya kalau aku yang dorong Tante Anet? Oma percaya kok Cantik. Pasti bukan kamu yang lakuin ini ya. Kamu kan anak baik. Walaupun orang jahat sama kamu nggak pernah membalasnya. Tapi Oma lihat sendiri kan tanggapan Mas ini sama aku. Aku takut, Oma. Aku takut Mas Iris gak mau dengerin aku lagi. Dan kalau sampai itu terjadi, berarti aku sendirian di rumah ini, Oma. Aku sendirian. Suci, itu nggak akan pernah terjadi sayang. Kamu percaya sama Oma ya. Oma akan selalu bantu kamu Cantik. Dan yang paling penting, kamu harus ingat kalau Dennis itu cinta banget sama kamu. Jadi apapun yang terjadi, pasti Dennis balik lagi sama kamu. Kamu percaya kan omongan Oma Cantik? Oma sendiri yang akan selalu nemenin Suci. Jadi nggak mungkin Suci sendirian. Makasih ya, Oma. Kamu akan sengsara gara-gara kelakuan kamu sendiri. Oh ya? Tommy. Iya, Ma. Tommy, hari ini kamu ada acara nggak, Tom? Emang kenapa, Ma? Kamu anterin Tari ke daerah perkampungan Bogor di desa Bojonggede untuk ketemu tantenya Tari. Udah gitu, Tom, jangan lupa kamu balikin Tari ke sini lagi, ya? Gimana caranya aku nolak ya? Ya udah, ayo Tar. Terima kasih ya, Bu. Saya berangkat dulu ya. Ya udah, kalian berdua hati-hati ya. Mari, Pak. Pak, aku kasih tahu aja ya. Itu semuanya akan terjadi, Pak. Semuanya, Pak. Jadi sekarang kita tinggal nunggu waktu. Jadi gimana? Kamu sudah berhasil, sayang? Iya, Pak. Aku udah berhasil mencapai salah satu dari rencanaku. Yaitu merenggangkan hubungannya Suci dan Dennis, Pak. Dan aku akan buktiin, Pak. Aku akan buktiin ke semua orang kalau Suci itu benar-benar punya gangguan mental. Gimana caranya, Ma? Kalau kamu cuma membuat kejadian kecil seperti itu, Dennis dan mereka semua tidak akan percaya. Kamu harus membuat rangkaian-rangkaian cerita. Bahkan bikin Suci merasa kehilangan akalnya sendiri. Iya, Papa bener. Aku akan buat Suci sendiri yakin kalau dia itu punya gangguan mental. Aduh, gue harus ngomong apa ke Tommy? Gue bilang nggak ya sama dia kalau sebenarnya gue itu bohong. Gue pengen ngomong sama lo. Lo mau ngomong apaan sih? Sebenarnya gue nggak punya tante di Bogor. Apa? Gue nggak pernah punya keluarga ataupun saudara. Gue ini tinggal sendiri. Gue anak yatim piatu. Lo tahu? Gue jauh-jauh ke Bogor buat nganterin lo. Dari tadi lo diem aja. Dan lo baru ngomong sekarang. Iya, gue tahu gue salah. Gue minta maaf ya, Tom. Gue nggak bermaksud kok buat ngerjain lo. Sebenarnya alasan itu supaya gue pergi dari rumah lo. Tapi mama lo nggak mau gue pergi dari rumah lo.
Hah, kayaknya sepotong ayam goreng bisa nenangin gue nih. Makan yuk. Terima kasih ya, Tom. Suci, kok kamu ngerjain itu sih sayang? Kan ada Iem. Biarin aja Iem yang nyetrika baju Dennis. Nggak apa-apa, Oma. Suci ngelakuin ini semua untuk menghilangkan depresi Suci. Ketika Suci melihat kerutan-kerutan di baju ini hilang setelah disetrika, pikiran Suci lebih tenang, Oma. Oh, gitu ya? Kok Oma baru denger sih? Oma nggak pernah tahu tuh kalau ada orang nyetrika bisa ilangin depresi sama pikiran rileks. Aneh ya, Ci. Kamu nggak apa-apa kan, cantik? Oma, Suci cuma butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Supaya Suci nggak mikirin hal-hal yang menakutkan dalam hidup Suci. Atau jangan-jangan Oma juga berpikiran kalau ada yang nggak beres dalam diri Suci. Oh, maafin Oma cantik. Oma nggak bermaksud begitu kok. Sumpah deh. Kamu bener kok cantik. Kamu boleh lakuin apa aja yang bisa bikin hati kamu senang. Malahan Oma dapat pelajaran dari kamu. Jadi kalau besok lusa otak Oma kusut, Oma mau ikutan setrika kayak kamu. Mudah-mudahan aja bisa lurus dan kinclong. Ini bisa jadi awal dari serangkaian kejadian kecil yang akan menunjukkan kalau Suci itu emang gila. Dan itu karena akibat dia sendiri. Ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi ada yang ngebel. Kamu tuh mau coba buktiin kalau aku ini jahat ya, Suci? Ya kamu juga harus bisa dong buktiin ke semua orang kalau kamu tuh baik. Tapi bisa nggak kamu? Nggak bisa kan? Jadi ya udahlah Suci, lupain aja deh. Kamu jalanin aja hidup yang udah ditakdirin buat kamu. Lagian Suci, hidup kamu sekarang itu jauh lebih baik dari hidup yang sepantasnya kamu dapetin, tau nggak? Mel, kamu lihat ya. Suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap. Dan aku yakin banget, kamu akan sengsara gara-gara kelakuan kamu sendiri. Oh ya? Kayaknya tingkah laku aku dibandingin tingkah laku kamu belakangan ini, baikan aku deh. Kamu tuh udah mulai kehilangan akal pikiran kamu, Suci. Kamu tuh udah mulai gak waras. Dan sebentar lagi, Dennis akan melihat buktinya. Suci,
Kemeja gue mana? Bentar lagi, Mas. Suci. Kenapa sih lo masih marah sama Amelia? Kenapa sih lo gak mau ngubah sikap lo sedikit aja? Suci, gue ngomong kayak gini supaya lo berhenti nyalain orang lain. Baik. Kalau itu yang menurut Mas Dennis paling baik. Jadi aku mesti nyalain diri aku sendiri kan atas semua yang terjadi. Supaya kamu bisa bawa aku ke psikiater dan cari bukti kalau ada yang salah di diri aku. Iya kan? Ya ampun! Kok gini? Suci, kemeja gue kenapa? Kok bisa kayak gitu? Lo apain sih? Mas, aku benar-benar nggak tahu tiba-tiba setrikaan ini ada di kemeja kamu. Tadi waktu aku pergi, aku ingat banget aku ninggalin setrikaan itu di pinggiran meja. Aku berani sumpah, Mas. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Mas, aku benar-benar nggak ngakuinnya. Lagian masa sih ada orang yang letakin setrikaan panas di kemeja ini? Aku benar-benar nggak habis pikir. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Jangan-jangan ada. Suci, gue harus segera pergi ke kantor. Ada rapat. Rasain kamu, Suci. Halo, bisa bicara dengan Lestari, Tante? Lestarinya nggak ada. Dia lagi mengunjungi tantenya di daerah Bogor. Kok gue nggak pernah tahu kalau Lestari punya tante tinggal di Bogor? Lestari bohong ya? Apa ada pesan? Nggak ada Tante, makasih ya. Maaf saya ganggu Tante. Jadi batuk begini sih. Batuk mana ya? Perasaan tadi gue taruh di sini. Aduh. Lah, mana buat batuk ya? Ih, kagak ada, gue taruh di mana ya? Aduh. Aduh. Kemana sih tuh obat batuk ya? Perasaan tadi gue taruh di sekitar sini, kok bisa kagak ada? Oma cari apa? Oma lagi cari obat batuk, cantik. Aduh, Oma udah cari kemana-mana, udah ngaprak-ngaprak kagak ada. Oma lupa naruhnya, nggak tahu di mana. Oma udah tua kali ya, Ci. Ya udah, biar Suci yang cari aja ya, Oma ya. Terima kasih ya, cantik. Kamu emang baik banget cucu Oma. Oma sayang kamu ya. Bentar ya, Oma. Selamat siang, Pak Bayu. Hai. Kamu? Kok kamu ada di sini? Ada apa nih? Mas Bayu pasti kaget ya aku ada di sini. Oh iya, aku masih punya kejutan loh buat Mas Bayu. Aku mau melamar kerja di sini sebagai asisten manajer di bidang bisnis apapun. Dan pilihan pertama aku adalah perhotelan. Soalnya aku suka makanan dan pelayanan yang baik. Ini CV aku. Dan seluruh data aku. Oke. Aku lumayan berbakat loh. Lita. Nit. Kamu itu kan anak orang kaya. Terus buat apa kamu kerja di sini? Nggak selamanya uang itu jadi alasan untuk orang bekerja kan, Mas? Masih banyak kok orang yang bekerja dengan alasan lain. Jadi sekarang aku siap diwawancara seperti pelamar pekerja yang lain.
Oke. Aku akan mewawancara kamu. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Ya udah. Sekarang kamu ceritain apa kelebihan kamu sehingga kamu yakin bisa diterima di hotel ini. Saya itu orang yang penuh semangat, lumayan cerdas, penyabar, penyayang, dan saya yakin Pak Bayu nggak akan nyesel kok kalau milih saya untuk jadi asisten Pak Bayu, karena saya akan membantu meringankan pekerjaan Pak Bayu. Kayaknya saya akan rugi kalau saya nggak nerima kamu sebagai karyawan di sini. Selamat ya, kamu diterima kerja di sini. Terima kasih Mas Bayu. Pak Bayu. Aduh, gua nggak tahan banget. Gatel banget tenggorokan. Oma, nih obatnya ketemu. Iya cepetan ya, Oma tungguin. Aduh. Ya udah Oma tunggu situ dulu ya. Suci ambil air putih sama sendok, ya. Kalau kamu pikir ini udah parah, kamu tunggu aja apa yang akan selanjutnya terjadi sama kamu, Suci. Ini waktunya aku untuk buktiin kalau aku nggak pernah berniat nyakitin Tante Ana. Aduh Suci, kamu bilang tadi katanya udah ketemu obat batuk Oma. Aduh, itu apaan cantik? Iya Oma, ini... Iya ini apa? Ya ampun lihat nih Ci, ini tuh obat asma. Ya Allah tolong Oma nih bisa alergi kalau minum obat ini cantik. Kamu tuh gimana sih? Oma, ada apa sih? Kenapa Suci bikin kesalahan lagi ya? Apa lo? Ikut campur aja lu urusan orang. Lu garis bawahin nih ya. Lu jangan ikut campur, ini urusan gua sama Suci. Jadi gue mau nyelesain masalah gue sendiri, nggak perlu bantuan lo, songong lo. Ya udah, aku kan cuma mau kasih perhatian sama Oma. Ngapain lu telepon-telepon gue, Dik? Tom, gue pengen ngomong sama Lestari dong. Gue tahu dia sama lu kan sekarang. Tadi gue udah telepon rumah lu. Terus nyokap lu udah bilang semuanya ke gue, juga nomor telepon lu. Lu bilang sama Dika, jangan telepon-telepon HP gue. Gue nggak suka. Sial tuh anak. Halo, Dika? Kenapa sih? Lu tuh kalau ngomong selalu kasar. Lu tuh nggak pernah ya mikirin perasaan orang lain. Lu tuh cuman mikirin diri lu sendiri. Siapa yang ngomong kasar? Dia aja tuh yang... Udah deh, pokoknya lu gak usah ngomong lagi. Gue nggak mau denger satu kata pun dari mulut lu. Oke, gue minta maaf. Gue yang salah. Nih, lu telepon Dika lagi deh. Gak perlu. Dita,
Aku seneng banget karena kamu mau jadi asisten aku. Oh ya? Emangnya sebelum aku asisten Mas Bayu siapa? Suci. Dia dulu sangat aktif. Dan dia bisa menangani banyak pekerjaan dengan sigap dan lancar. Padahal awalnya dia nggak bisa apa-apa loh. Tapi aku selalu bimbing dia. Dan dia selalu bisa bikin aku senang. Saat aku stres sama kerjaan aku, Suci selalu bisa membuatnya menjadi ringan. Dan dia selalu bisa bikin aku tersenyum. Saat ada Suci, seakan-akan semua masalah aku terselesaikan. Kayaknya Mas Bayu deket banget ya sama Suci. Bahkan ngelebihin Mas Denis. Mas Bayu kelihatan nyaman banget kalau lagi ngomongin Suci. Iya ya. Aku mecat Suci karena dia jatuh cinta sama Denis. Dan dia jadi gak fokus sama kerjaan dia. Ya semoga aja aku gak dipecat. Ya enggak lah. Kecuali kalau kamunya gak fokus sama aku. Maksud Mas Bayu? Tante kenapa? Tante lapar ya? Suci buatin makanan ya? Nek. Eka nggak butuh apapun, Eka nggak butuh bantuan dari Ye. Eka mendingan kelaparan daripada dibuatin makanan sama Ye. Tapi Tante, kalau lapar itu nggak boleh ditahan. Nanti sakit loh. Gini aja, Tante tunggu sebentar, Suci bakal masakin masakan yang enak banget. Ya? Bener tuh Net, apa kata Suci. Lu kan dari pagi belum makan, lu juga sakit. Jadi kalau lu nggak makan, nanti lu sakit lagi. Semua orang bakalan ribet, bakalan pusing ngurusin lu doang. Cantik, udah bikinin makanan buat mertua company lu ya. Ini waktunya aku untuk buktiin kalau aku nggak pernah berniat nyakitin Tante Ana. Suci kan, Mami, Eka nggak mau makan apapun yang dibuatin oleh Suci kemari-kemari. Tidak mau. Yang ada makanan Eka tadi racun lagi. Masya Allah Anet, pikiran lu tuh negatif banget sih. Lu nih bisanya begini, ini karena ulah lu sendiri. Kalau emang si Suci salah, lu mestinya tahu bagaimana cara maafinnya. Aduh, lu nih ya hidup sekali aja juga ribet banget. Mami, enak Mami ngomongnya ya. Karena bukan Mami yang didorong Suci kemari-kemari dari tangga. Mami tahu nggak sih Suci kemari-kemari itu mau ngebunuh Eka, Mami? Mami sadar nggak sih? Lu aja yang terlalu sensitif. Buktinya lu sampai sekarang masih hidup. Lu jadi manusia emang kagak ada bersyukur-bersyukurnya lu sama Allah. Mami, Eka udah luka seperti ini, Mami masih juga belain Suci kemari-kemari. Mami tahu nggak sih siapa dia? Dia itu jahat. Dia mau balas dendam sama Eka. Dia mau Eka mati. Mami, hidup Eka bakalan sengsara. Kenapa sih? Kok kelihatannya gelisah gitu? Kenapa, Mah? Eka takut sekali. Suci kemari-kemari sekarang lagi di dapur, lagi buat makanan buat Eka. Iya sih, memang Eka lapar. Tapi Eka takut, Amel. Mah, Mama tuh harus bener-bener hati-hati sama Suci loh, Mah. Dia tuh bisa aja berbuat yang macam-macam sama Mama.
Bisa aja kan dia mengulangi kesalahannya dia. Misalnya dia lagi memasakkan sesuatu buat mama. Terus mama nggak akan tahu kan kalau dia mencampuri sesuatu dalam masakan mama, ya kan? Ya itu maksud Eka. Aduh, tadi Eka juga udah ngelarang Sucikom kemari-kemari itu masak buat Eka. Tapi mertua Eka yang ribet dan bawel malah ngebelain Sucikom kemari-kemari. Hah? Sebaiknya mama ngomongin baik-baik sama Dennis ya. Karena cuma Dennis, Mah. Cuma Dennis yang bisa menghentikan Suci. Iya bener. Hanya Dennis yang bisa mencegah Sucikom kemari-kemari. Ya udah sekarang Eka mau ke kamarnya Dennis dulu. Daripada Eka disuruh makan makanan yang beracun, Eka nggak mau. Oke, Mah. Dennis, kamu harus menolong Mami ya. Ada apa, Mi? Tolong kamu larang Suci buat makanan untuk Mami ya. Please, please Dennis. Mami takut sekali sama Sucikom kemari-kemari. Mami tidak ingin apapun yang dimasak oleh Sucikom kemari-kemari, Dennis. Iya, Mi. Nanti aku bilang sama dia. Oh, nih. Ya jangan ngomong apa-apa dulu sama dia. Yang dia harus lakukan adalah ya larang supaya dia tidak membuat makanan untuk Mami. Ya. Mami tahu kan kalau Suci... Enggak, Dennis. Mami tidak ingin apapun dari Sucikom kemari-kemari. Masa sih kamu nggak bisa melakukan itu untuk Mami? Yang harus kamu lakukan, kamu larang dia masak untuk Mami, titik. Suci, Iya, Mas. mulai sekarang lo nggak usah masak buat Mami lagi ya. Kenapa? Mami nggak mau kalau lo masakin buat dia. Mas, aku cuma pengen buktiin kalau aku ini bukan orang jahat. Bukan aku yang dorong dia dari tangga. Aku mau masak yang enak buat dia supaya dia percaya sama aku. Dan aku akan ngelakuin apa aja supaya keluarga kamu bisa terima aku lagi. Dan aku gak mau dibilang aku pengen balas dendam. Apa yang akan aku lakukan sekarang ini akan bisa membuktikan kalau Suci itu benar-benar gila. Dan dia emang ingin membahayakan nyawa Mama Anet. Mas, harusnya tuh kamu nyuruh mami kamu untuk gak nolak masakan buatan aku. Bukannya malah kamu melarang aku masak buat mami kamu. Dan masakan aku ini akan buktiin kalau mami kamu gak perlu takut lagi sama aku. Mama Anet gak boleh makan masakan itu. Karena aku gak mau bunuh dia. Tapi untuk buktiin kalau makanan itu beracun, kucing lucu ini terpaksa harus mati. Tante, ini buburnya udah jadi. Kasih ya cantik. Nih, lo makan buburnya. Suci ambilin ikannya dulu ya. Kenapa lu liatin aja? Makan tuh bubur. Lu bajir kan? Siapa yang minta? Lu tuh Net ya, kagak tau terima kasih banget. Masih bagus ada orang yang mau perhatiin lu. Makan. Mi, tolong bersikap baik sama Suci. Dia udah susah-susah buat bubur itu, Mi. Jadi tolong hargain dong. Tuh, lu dengerin anak lo. Makan.
aja yang nyenggol piring itu. Enggak, Ci. Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja. Aduh, maaf ya, Ci, gara-gara aku makanannya jatuh semua. Maaf ya, Ci. Ya udahlah, Suci. Dia kan dia sengaja. Mas Denis, tadi kamu lihat sendiri kan? Dan sekarang kamu mikir kalau itu tuh nggak sengaja. Ada yang nggak beres sama dia, dan aku tetap nyaranin kamu untuk bawa dia untuk diperiksa, Nis. Bener kan? Bener kan? Suci kamu kemari membunuh Eka. Tuhan masih nyelamatin Eka. Amelia nolongin Eka. Suci kamu kemari. Pantes ya, ia marah sekali waktu makanannya jatuh ke lantai. Karena ia tahu rencananya gagal. Tante, demi Tuhan bukan aku yang melakukannya, Tante. Aku nggak berniat seperti itu. Aku mau Tante percaya sama aku. Percaya apa? Kenyataannya Suci kamu kemari. Kucing aja bisa mati. Kamu keterlaluan Suci kamu kemari. Kamu mau ngeracunin Eka dengan memberikan makanan yang beracun. Denis, kamu lihat sendiri kan kenyataannya? Kenyataan dari istri kamu? Apa kamu masih mau hidup dengan perempuan seperti dia? Suci, kenapa sih lo ngelakuin ini semua? Lo sadar gak sih? Orang yang lo mau kasih makanan itu adalah orang tua gue. Mertua lo sendiri. Mas Denis, demi Tuhan bukan aku yang melakukannya. Aku juga nggak tahu kenapa masakan itu bisa beracun. Aku nggak berniat untuk meracuni Tante Anet atau siapapun. Ya Allah, tolong. Untung itu ikan kagak ada yang makan. Tapi gue kesian aja sama tuh kucing. Oma juga sekarang harus cerita ke semuanya, Oma. Tentang kasus Suci yang waktu itu salah ngasih obat batuk ke Oma. Oma, ayo dong. Oma harus ceritain fakta yang ada. Oma nggak bisa dong diem aja. Cukup, Amelia, cukup! Kamu udah buat aku keluar dari rumah ini, dan sekarang kamu mau penjarain aku. Silakan! Baik, Mas. Lebih baik aku di penjara daripada hidup tanpa kepercayaan dari kamu. Denis, Suci tuh sebenarnya orangnya baik, Nis. Tapi nggak tahu kenapa aku tetap aja ngerasa ada yang nggak beres sama dia. Dan aku tetap nyaranin kamu untuk bawa dia untuk diperiksa, Nis. Mungkin karena kehamilannya aja kali, Nis. Aku emang pernah denger kok ada kejadian semacam ini yang terjadi sama perempuan yang hamil di fase seperti ini kok, Nis. Kamu bawa dia ya. Denis, apa yang dikatain Amelia itu benar. Lebih baik sekarang kamu bawa perempuan itu ke dokter jiwa atau ke psikiater. Jangan, Mas. Aku mohon tinggalin aku sendiri.
lagi pengen sendiri, Mas. Kau bilang kau mencinta, tapi kau tinggalkan. Kau bilang kau mencinta, tapi kau lupakan diriku sendiri. Seperti kau tak pernah ada, diriku sendiri melihat kau pergi. Dapatkah dirimu jalani cinta yang telah kita bina bersama? Dapatkah dirimu jalani semua apa yang ku rasakan saat